Nah, sip. Nah, oke. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi pagi ini kita akan membahas tentang fitur baru WhatsApp tingkatkan profit 2024 dengan memanfaatkan fitur baru WhatsApp. Yang dimana ini teman-teman nanti akan mendapatkan hal-hal yang belum pernah teman-teman dapatkan di luar sana dan langsung saya dapatkan dari bocoran orang dalamnya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, yang namanya sosial media, yang namanya YouTube, dan lain-lain, dan WhatsApp itu mereka punya karakteristik yang berbeda. Artinya apa teman-teman? Maka treatmentnya juga harus berbeda. Cara menjualnya juga berbeda. Nggak bisa tuh kita jualan di WhatsApp hanya asal upload aja. Nggak bisa tuh kita hanya asal posting aja. Kenapa? Karena kalau kita hanya posting aja, hanya upload aja, ya realitanya nggak laku sesuai yang teman-teman harapkan. Benar ya? Jadi itu udah upload hari ini. Wah, aku tuh hari ini tiap hari udah jualan, 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 jualan. Oh, hasilnya nggak sepadan ya. Siapa tahu mungkin caranya yang kurang tepat. Nah, gitu. Nah, oke kita akan mulai dari branding, teman-teman. Jadi yang namanya jualan itu diperlukan banget yang namanya membangun branding. Apa itu branding? Branding itu bagaimana teman-teman bisa membangun persepsi di benak pembeli Anda, di benak calon pembeli Anda, di benak prospek Anda. Sehingga apa? Persepsi itu membuat orang percaya kepada Anda dan akhirnya oke deh, saya mau beli melalui orang ini. Oke. Kalau di YouTube biasanya branding itu ditunjukkan melalui apa? Biasanya ditunjukkan melalui ada subscriber, ada konten yang menarik dan view. Kalau di IG ya pasti ditunjukkan dengan apa? Dengan adanya followers, konten yang menarik, dan sebagainya. Kerapian feed, dan sebagainya. Namun uniknya teman-teman, di WhatsApp itu branding nggak bisa dilakukan dengan itu. Maka satu-satunya yang bisa dibangun di WhatsApp brandingnya adalah membangun melalui profil. Oke? Nah, semakin menarik profil yang Anda buat, semakin trusted profil yang Anda buat, semakin orang mudah percaya. Di sini adakah yang pernah mengalami saat orang mau beli itu mintanya COD? Pernah nggak? Kalau pernah boleh ketik. Yang saat mau beli di WhatsApp tuh mintanya COD. Boleh COD nggak Kak? Boleh bayar di belakang nggak Kak? Boleh saya DP dulu nggak? Intinya itu sulit banget kalau misalnya pengen langsung bayar di depan full. Benar? Kalau pernah boleh ketik saya kayak gitu. Karena itu udah menjadi rahasia umum. Rata-rata orang yang jualan di WhatsApp itu kayak gitu. Ya, wow, luar biasa. Oh iya teman-teman, by the way, nanti kalau saya minta teman-teman aktif di kolom chat, silakan aktif di kolom chat. Karena apa? Karena buat yang aktif di kolom chat, nanti saya akan berikan kejutan spesial yang teman-teman lain nggak akan dapatkan. Gitu ya, silakan apa namanya itu aktif di kolom chat supaya apa? Supaya interaksinya dapat, pemahamannya juga dapat. Gitu teman-teman. Oke ya. Nah, maka foto profil juga harus benar-benar relevan dan menarik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa teman-teman? Contohnya seperti ini. Membuat foto profil itu harus disesuaikan dengan niche market yang Anda ambil. Niche itu apa sih kurang lebih? Ceruk market atau pasar yang Anda ambil. Jangan sampai profilnya nggak relevan. Ketika profil Anda nggak relevan, maka Anda juga akan kesulitan dalam jualan. Oke? Misalnya, ketika Anda jualan peluang usaha, maka gunakan foto profil menggunakan jas. Ketika Anda jualan jasa travel, maka Anda bisa menggunakan foto saat traveling. Ketika Anda jualan Al-Quran, maka Anda bisa menggunakan foto saat menggunakan baju koko. Saat Anda jualan jasa training, maka Anda bisa menggunakan foto saat jadi pembicara di panggung. Dan saat Anda jualan jasa digital marketing, maka gunakan foto saat pegang laptop. Dengan demikian, orang akan lebih mudah mempercayai Anda. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah contoh foto profil yang saya gunakan. Kira-kira teman-teman, asumsi teman-teman dengan foto profil tersebut, kira-kira apa profesi saya? Saya akan coba zoom ya teman-teman, biar teman-teman kelihatan. Oke, saya akan coba coba zoom bentar, supaya teman-teman nanti kelihatan dan enak nanti. Bentar. Oke, saya akan.
Share screen ulang. Nah, ketika teman-teman melihat foto profil saya seperti ini, kira-kira apa asumsi teman-teman? Apa asumsi profesi saya atau mungkin kesibukan saya teman-teman? Kira-kira apa? Boleh diketik di kolom chat. Supaya nanti kita sama-sama belajar bagaimana sih menentukan foto profil yang relevan dengan yang kita jual. Itu freelancer. Terus yang lainnya, Pak. Intinya pasti dalam membuat foto profil ini, teman-teman sambil ngechat ya. Saat kita membuat foto profil, pastikan saat orang lihat foto kita itu langsung paham kita itu sebagai apa, kesibukannya apa, produk yang dijual apa. Gitu. Digital creator, live TikTok terakhir. Oke. Kira-kira kenapa teman-teman terus sambil saya langsung ke pertanyaannya, kenapa teman-teman mengasumsikan saya sebagai digital marketer? Kenapa saya teman-teman mengasumsikan saya sebagai digital creator? Kenapa teman-teman mengasumsikan saya sebagai freelancer? Kenapa teman-teman mengasumsikan saya sebagai jual produk digital dan sebagainya? Kira-kira kenapa? Ya coba sambil ditulis di kolom chat. Di depan laptop dan kursi gamers. Oke, yang lain ya. Karena laptopnya menempel di foto. Oke, yang lain. Kaos. Kaos ya. Coba kalau pakai dasi merah jadinya apa? Oke. Tambah santai, tapi di depan laptop. Karena bagi santai bukan outfit kantoran, bawa laptop kursi gamer, bukan kursi kantor. Oke. Dari foto berada di studio dengan lihat perangkat yang di sekitar, atribut, pakai kaos, dan bawa laptop. Oke. Background tempat kerja, dan sebagainya. Oke. Wow, luar biasa. Artinya apa teman-teman? Kalau jualan makanan, teman-teman perlu membuat seperti ini. Kira-kira saat ini foto profil teman-teman apakah sudah benar atau belum? Ya coba di komen. Nah, kalau belum, coba diperbaiki. Intinya apa? Ketika orang yang Anda chat melihat foto profil Anda, itu langsung ngerti apa profesi Anda, apakah kesibukan Anda, produk apa yang Anda jual. Gitu. Oke, sampai sini clear ya? Paham ya? Ini contohnya simpel kayak gitu. Oke, saya akan lanjut lagi ke selanjutnya. Langsung diperbaiki setelah ini. Selanjutnya, setup nama WA terpercaya. Artinya apa teman-teman? Gunakan nama WA yang menggunakan nama asli. Misalnya nih, apa namanya itu Hasim Jurne. Kalau dua kata maka gunakan kapital di tiap awal kata. Kalau satu kata maka gunakan kapital semua. Satu larangan apa dia nggak boleh? Nggak boleh menggunakan nama produk, nggak boleh menggunakan emoticon, nggak boleh menggunakan nama anak. Oke? Nggak boleh menggunakan nama plus produk. Kenapa? Itu semua terkesan kurang profesional. Maka usahakan menggunakan nama Anda. Oke, sampai sini. Siapa yang udah benar, siapa yang belum? Coba ketik di kolom komentar. Benar, belum. Kalau benar aja, silahkan ketik benar. Kalau belum, silahkan ketik belum. Kayak gitu. Sambil saya nanti review di akhir. Oke? Wow. Belum. Oke. Kira-kira kenapa belum? Nah, selanjutnya lagi. Kalau yang belum benar, silahkan diperbaiki ya setelah ini ya. Oke, siap? Selanjutnya lagi, aduh mas, tapi kalau misalnya namanya nggak ada bisnisnya, kan saya nggak akan terkenal mas sebagai apa kayak gitu. Enggak teman-teman. Justru teman-teman akan lebih terkenal lebih profesional. Kenapa? Karena teman-teman nanti bisa menuliskan nama bisnisnya, nama produknya, nama yang dijual, nama kesibukannya itu di info bisnis. Oke? Atau deskripsi bisnis. Nah, maka teman-teman bisa menuliskan tuh nanti sebagai distributor British Propolis, misalnya nih. Terus sebagai mitra Ipo Santosa misalnya, Serbu Ajaib, owner Serbu Ajaib, founder English Cafe, owner Jibal Pasia, dokter dan konsultan bisnis dan sebagainya. Artinya apa? Orang saat melihat WA Anda itu akhirnya melihat, oh namanya Mas Hasim ya, misalnya nih. Oh Mas Hasim ini sebagai digital product creator, sebagai digital marketer, sebagai digital marketer, sebagai orang yang jago di bidang digital. Ini kayaknya banyak ya yang pengen recording ya, oke lah nggak apa-apa. Sebagai orang yang pengen jualan produk digital, sebagai orang yang apa namanya dan sebagainya kayak gitu. Sehingga saat orang membutuhkan saya, saat orang membutuhkan jasa saya, enak tuh langsung disampaikan.
Sama ke teman-teman. Ketika teman-teman jualan produk apapun, usahakan seperti itu. Sehingga apa? Ketika orang butuh produk atau jasa teman-teman, orang langsung ngerti dan langsung info ke teman-teman. Oke ya, sampai sini clear ya. Kalau udah jelas silakan ya, kalau udah paham silakan ketik paham di kolom chat. Kalau belum paham nanti saya akan ulangi lagi. Oke? Silakan ketik paham sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui, kita perlu meng-setup jam buka supaya lebih terlihat profesional. Oke? Artinya apa? Jam buka ini tuh sama seperti jam buka kantor atau jam buka toko. Jangan gunakan jam buka di mana Anda masih slow respon. Jadi usahakan ketika Anda menulis jam buka itu Anda benar-benar fast response. Cara taunya Anda fast response gimana? Ya lihat kira-kira Anda itu bisa pegang HP di jam berapa. Ketika Anda bisa pegang HP di jam 12 siang sampai jam 10 malam, ya udah tulis jam 12 siang sampai jam 10 malam. Jangan pernah menulis 24 jam. Karena apa? Ketika Anda menulis 24 jam dan Anda slow respon, maka orang akan kecewa. Lebih baik Anda benar-benar tulis sesuai jam buka yang Anda inginkan. Oke? Kira-kira di sini siapa yang belum diperbaiki? Oke. Yang sudah silakan ketik sudah, yang belum silakan ketik belum. Ya. Nah, teman-teman, mungkin ada yang bertanya, Mas, apakah ini bahas biaya bisnis? Bahas biaya bisnis sebenarnya enggak, teman-teman. Ini adalah membahas WA biasa, WA bisnis, tapi nanti buat yang ikut sampai akhir, saya juga akan berikan solusi buat Anda yang WA-nya personal. Bagaimana sih solusinya? Jadi, silakan ikuti aja sampai akhir gitu ya. Kak Ferry, Kak Salma, silakan diikuti sampai akhir. Jangan live karena apa? Nanti di akhir saya akan berikan solusi buat yang WA-nya personal. Oke? Aman ya? Nah, lanjut lagi. Kita akan menuju ke fitur tersembunyi di WhatsApp yang jarang dipakai. Udah siap? Kalau udah siap, silakan ketik siap, 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 siap. Ya gitu. Oke. Karena apa, teman-teman? Karena ini jarang orang yang pakai, tapi kalau dipakai itu impact-nya sangat-sangat powerful. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya. Jangan skip sedikit pun. Kalau mau ngambil minum, ambil minum dulu. Kalau mau kamar mandi, silakan ke kamar mandi dulu. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Silakan teman-teman prepare semuanya. Oh iya, sorry. Kalau yang puasa ya udah puasa aja. Oke, kan nggak semuanya puasa juga kan? Karena sunnah ya. Atau oke, silakan udah prepare. Oke, siap. Saya akan lanjut lagi nih. Silakan jangan sampai live. Karena apa? Ini luar biasa banget. Nah, ini adalah fitur tersembunyi WhatsApp yang jarang dipakai oleh orang lain. Apa itu? Oke, kita langsung bedah. Yang pertama, label. Label ini merupakan fitur yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman semua menandai mana cold market, mana warm market, mana hot market. Artinya apa sih? Mana orang yang baru tanya-tanya, mana orang yang janji TF, mana yang orang udah TF dan siap ditawari produk selanjutnya. Benar? Kenapa seperti ini? Karena teman-teman, pada dasarnya cara follow up orang yang tanya-tanya dulu, orang yang udah yang janji TF tapi belum TF sama orang yang udah beli tapi bisa tawari produk lagi kan pasti beda, setuju? Maka kita perlu labeling untuk apa sih? Untuk untuk mempermudah kita mengklasifikasikan mana orang yang di follow up dengan angle tertentu atau dengan bahasa tertentu gitu lah. Oke. By the way, di sini siapa yang udah pernah menggunakan fitur label? Yang udah pernah boleh ketik saya. Oke. Sambil disampaikan oke, yang udah kena. Oke. Ya, ada di web bisnis. Oke, belum. Banyak yang belum ya. Oke, saya akan sambil tunjukkan video tutorialnya. Jadi kurang lebih label ini sangat membantu banget buat teman-teman yang pengen meningkatkan penjualannya. Oke, saya akan langsung buka fitur labelnya. Sorry, saya akan mulai buka videonya untuk fitur label. Oke. Nanti kalau ada suara silakan ketik ada suaranya. Kalau belum silakan diketik belum ada suaranya. Oke ya.
Oke, tadi ada yang ngerasa, waduh Mas, cepet banget. Saya jelaskan satu persatu ya, langsung menggunakan voice. Oke. Nah, jadi label ini sangat membantu banget buat kita mengelola chat. Oke ya. Nah, kenapa? Karena kita bisa membuat klasifikasian siapa sih pelanggan baru, siapa sih pesanan baru, siapa sih yang masih menunggu pembayaran. Ya. Nah, dengan demikian kita akan lebih mudah. Gak tahu nih, ada yang tanya, boleh minta katalognya, berarti kan dia orang yang baru tanya-tanya ya. Maka nanti bisa dimasukkan tuh ke label orang yang baru tanya-tanya, pelanggan baru, gitu kan. Tapi kalau mereka yang udah TF, berarti nanti bisa tuh di apa dimasukkan ke apa tuh tadi, ke pelanggan, ya, atau ke umpan balik, kayak gitu kan. Sehingga apa? Teman-teman bisa mengklasifikasikan nanti saat dibuka tagnya, oh tag pelanggan baru itu ada berapa sih isi orangnya? Oh berarti kalau seperti itu aku sorry, aku perlu nge-follow up pelanggan-pelanggan baru itu yang belum TF kayak gitu lah. Oke? Dan ini mempermudah banget untuk teman-teman. Oh siapa sih yang udah closing? Oh misalkan ada 20 orang, kontaknya siapa aja? Oh berarti yang udah closing ini aku bisa nih minta umpan balik atau minta feedback. Setelah itu aku mintain testimoni. Dan setelah itu aku bisa memberikan penawaran lanjutan. Oke ya. Sampai sini apakah sudah clear? Yang sudah clear silakan ketik clear Mas, paham Mas, paham Mas, paham Mas. Yang penting paham maksudnya dulu gitu. Clear ya. Kalau praktiknya ya kembali lagi memang praktik butuh proses. Yang penting paham maksudnya dulu gitu loh. Oke. Wow, paham Mas. Clear. Oh, clear. Clear ya tulisannya ya. Clear bukan KLIR tapi clear. Clear menggunakan English gitu ya. Ya, fitur label itu hanya ada di WhatsApp Business gitu ya. Nanti kalau yang belum punya bisnis, nanti saya berikan solusinya seperti apa gitu ya. Oh, Bu Eka hadir lagi nih, luar biasa. Pokoknya Bu Eka semangat banget. Terima kasih Bu Eka yang selalu hadir. Harapannya Bu Eka juga on cam ya. Bu Eka apakah on cam? Bu Nana juga semangat banget. Terima kasih Bu Nana. Wow, oke. Wah, kepaham. Oke. Saya akan lanjut lagi teman-teman. Eh, sorry. Nah, selanjutnya ada fitur terbaru dari WhatsApp yang mungkin teman-teman jarang ketahui. Apa itu? Yaitu fitur iklan. Teman-teman tahu nggak ada fitur iklan di WhatsApp? By the way, fitur iklan ini memudahkan. Jadi ceritanya Meta itu kenapa kok apa namanya itu? Kenapa Meta kok launching fitur iklan di WhatsApp? Gitu kan, di Facebook Ads, IG Ads. Karena memang Meta itu ingin, oke, Meta itu ingin eh orang-orang seperti ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini yang ngerasa gaptek, ngerasa ketinggalan teknologi, itu bisa iklan di Facebook Ads dan IG Ads juga. Sehingga apa? Jangkauannya bisa nggak itu aja. Dan pastinya iklannya dengan lebih mudah. Pernah nggak di sini ngerasa saat jualan di WA itu orangnya itu aja. Kemarin itu, besoknya itu lagi gitu lah. Artinya apa? Kemarin teman kerja, besoknya teman kantor, besoknya lagi teman arisan, besoknya lagi teman komplek, besoknya lagi keluarga, terus besoknya lagi teman kerja, teman arisan, teman komplek, keluarga, teman kerja, teman arisan, teman komplek, keluarga. Pernah nggak kayak gitu? Kalau pernah boleh ketik nih. Nah, maka dari itu ketika teman-teman ngerasa hal yang sama, gitu kan, maka WhatsApp launching nih fitur baru gitu. Apa itu fitur iklan? Di mana manfaatnya teman-teman? Itu teman-teman bisa boost, bisa eh, push gitu ya penjualannya bukan hanya ke circle kita aja, tapi ke orang-orang yang nggak kita kenal dan jangkauannya sangat-sangat luas. By the way, udah tahu sebelum ini atau baru tahu? Oke, saya akan sambil ketik ya. Saya akan coba playkan videonya. Kira-kira teman-teman baru tahu atau sudah tahu sebelum ini. Oke, saya akan coba mulai videonya supaya teman-teman kebayang seperti apa sih fitur iklan itu. Oke, baru tahu, baru tahu, baru tahu, wow, baru tahu. Ya, karena memang kita hanya berikan, karena memang itu jarang dipakai orang, tapi ketika teman-teman memakainya, impact-nya sangat-sangat besar. Oke, ya, kita lanjut lagi. Nah,
Supaya teman-teman apa mudah pahamnya, saya akan langsung jelaskan menggunakan voice aja ya. Jadi iklan WA ini nanti bisa diambil, kontennya tuh bisa diambil dari story. Story bisa, dari katalog juga bisa, dari galeri galeri foto juga bisa. Intinya tuh materinya bisa macam-macam. Bahkan foto langsung juga bisa. Ya, simpel. Pokoknya masangnya dari WA. Terus setelah itu apa yang perlu dilakukan? Lalu Anda pilih fotonya. Oke, setelah Anda memilih fotonya, pastikan fotonya clear, pastinya fotonya benar-benar jernih, gitu kan. Setelah fotonya benar-benar jernih, selanjutnya yang perlu Anda lakukan apa? Anda cropping dulu nih, sesuaikan fotonya sudah sesuai belum dengan fit atau tampilan nanti saat iklan. Terus kalau ada yang tanya, Mas, nanti iklan ditampilkan di mana? Iklan WA ini yang memang teman-teman nanti launching iklan ini nggak perlu laptop, teman-teman, hanya perlu HP dan hanya perlu aplikasi WA aja, nggak perlu macam-macam, nggak perlu ngerti ilmu digital marketing macam-macam, nggak, hanya perlu HP, aplikasi WA, simple. Oke, simple banget nggak? Kalau simple banget, ketik simple banget. Dan ini bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 15 menit, harusnya udah bisa masang iklan kayak gitu. Jadi memang sangat-sangat simple. Jadi nggak perlu tuh pakai ads agency lagi, nggak perlu. Nah, selanjutnya teman-teman, nanti teman-teman silahkan tambahkan deskripsi. Deskripsi ini fungsinya untuk apa sih? Deskripsi ini fungsinya untuk teman-teman menuliskan kira-kira apa namanya itu penjelasannya tuh seperti apa produknya. Kalau bisa sih deskripsinya yang menarik ya, supaya ketika orang membaca deskripsinya, oh iya aku tertarik dengan produknya kayak gitu. Nah, nanti pertanyaannya, loh Mas, kalau misalkan iklan udah launching, nanti akan diarahkan di mana orang yang tertarik? Nanti orang tertarik akan diarahkan langsung ngechat ke WA Anda. Gimana? Menarik? Jadi kita nggak perlu formulir yang ribet-ribet, langsung yang tertarik ngechat ke WA Anda, pengen beli. Gimana? Simpel banget ya. Nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu, aduh ini gimana-gimana, enggak. Orang tertarik langsung menuju ke WA Anda, chat. Mas, saya tertarik dengan produknya, bisa beli di mana? Kayak gitu. Gimana? Bayangkan jika teman-teman bisa seperti itu. Itu impact-nya sangat-sangat luar biasa. Gitu. Nah, lalu selanjutnya, setelah itu eh, Anda nanti bisa targetkan kira-kira Anda mau menembak iklan untuk orang lokasi di mana, misalnya nih, lokasi di Jakarta, lokasi di Semarang, lokasi di Surabaya dan sebagainya, oke ya. Setelah mentargetkan lokasi, selanjutnya apa? Nanti Anda akan diarahkan. Oke, saya akan lanjut lagi, teman-teman. By the way, teman-teman yang penting di sini teman-teman ngerti fungsinya dulu. Karena kalau namanya praktik ya pasti butuh waktu ya teman-teman. Yang penting ngerti fungsinya. Nanti kalau yang pengen praktiknya gimana, nanti kita fasilitasi juga untuk tempatnya. Tapi nanti eh, nggak sekarang. Kita fokus ke manfaatnya dulu. Oke ya. Oke. Oke, wow. Tembus 90 orang. Mantap. Semangat banget ya teman-teman. Nah, nanti selanjutnya teman-teman tinggal menyiapkan untuk pembayaran atau paymentnya gitu. Nah, untuk pembayarannya nanti teman-teman bisa memilih menggunakan itu apa namanya itu menggunakan transfer langsung atau menggunakan debit kredit dan sebagainya kayak gitu. PayPal dan sebagainya. Ini adanya opsi. Loh Mas, kenapa kok iklan ini berbayar? Ya kembali lagi karena ini namanya iklan. Jadi iklan itu seperti kayak gini logikanya. Teman-teman itu punya sales. Nah, nama salesnya itu Facebook. Nah, maka teman-teman akan meminta ke Facebook. Facebook minta tolong dong, info produk saya ini disebarin ke orang-orang yang menggunakan apa namanya itu aplikasimu. Instagram minta tolong dong, info produk ini disebarkan ke orang-orang yang menggunakan aplikasimu kayak gitu. Nah, maka ya kembali lagi, pasti ketika sales diminta suruh kayak gitu, pasti kan sales butuh akomodasi. Nah, sama. Jadi yang teman-teman bayarkan itu anggap aja akomodasi sales untuk menawar-nawarkan. Dan nanti teman-teman bisa mulai dari nominal yang terkecil. Ya mungkin 20.000 harusnya udah bisa launching sih. 20.000 atau 50.000 lah antara itu. Nanti coba mulai dari yang terkecil, bisa di testing kayak gitu kan. Nanti kalau bagus bisa dilanjut lagi. Dan ini udah terbukti kenapa? Karena salah satu member kami itu ada tuh, namanya Bu Safira. Itu
nyoba ngiklan kayak gini dan alhamdulillah gitu. Nyoba-nyoba dapat 40 orang yang ngechat, dapat 50 orang yang ngechat kan itu lumayan. Dan orang itu eh, adalah orang yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Sehingga apa? Jangkauan pembeliannya unlimited. Siapa di sini yang pengen jangkauan pembelinya unlimited? Boleh ketik saya. Yuk. Siapa di sini yang pengen jangkauan pembelinya unlimited? Boleh ketik saya. Wow, luar biasa. Oh, ini rame banget ya, tembus 90. Padahal kapasitas Zoom-nya ini saya kasih 100 saja. Nanti kalau lebih dari 100 ya mohon maaf nih. Ekspektasi saya nggak serame ini, ternyata rame banget. Semoga aja nggak tembus 100 ya. Ini kalau tembus 100 repot nih. Soalnya biasanya kalau saya nge-prepare Zoom itu ngelihat audiensnya, tapi ini di luar ekspektasi gitu. Kalau tembus 100 ya teman-teman jangan keluar ya. Kalau nanti teman-teman keluar, terus nanti pengen masuk lagi tembus 100, ya mohon maaf gitu lah. Kapasitas full. Nggak bisa di-upgrade lagi kecuali kalau kita preparing dari awal kayak kemarin tuh kita preparing 500 audience itu tembus 100 aman gitu ya. Jadi jangan keluar karena ini kapasitas hanya 100 saja. Setelah sekali keluar masuk lagi nggak bisa kemungkinan ya. Oke, saya akan lanjut lagi. Selanjutnya ada fitur yang menarik. Apa itu? Fitur auto type. Teman-teman pernah nggak mengalami di titik teman-teman itu saat jualan itu pertanyaannya itu aja sama terus. Eh, saat jualan itu pertanyaannya sama aja itu terus kayak gitu. Jadi pengiriman dari mana, ongkir berapa, lalu apa namanya itu macam-macam lah pokoknya sama terus. Pernah? Nah, ketika teman-teman mengalami hal seperti itu, kan capek ya kalau harus jawab satu persatu dan diketik semua, benar ya? Maka solusinya apa, teman-teman? Maka solusinya teman-teman bisa apa namanya itu membuat template jawaban yang disimpan dalam auto type di fitur WhatsApp ini. Sehingga apa teman-teman? Ketika ada orang bertanya, nggak usah dijawab satu persatu lagi, diketik nggak. Tinggal diketik kodenya, kode jawaban, lalu setelah itu akan terjawab secara otomatis, sorry, akan terketik secara otomatis, dan teman-teman nggak akan repot lagi. Yuk kita, ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau di iPhone, nanti cara praktiknya seperti ini teman-teman. Ya, silakan disimak baik-baik, jangan keluar karena ini kalau kapasitas tembus 100 teman-teman nggak bisa masuk lagi fix. Padahal masih banyak fitur baru WhatsApp yang mau saya share di sini. Ya, pokoknya persiapkan koneksi jangan sampai keluar. Kalau udah keluar 100 repot. Nah, apa namanya itu? Silahkan nanti diketik bagian plusnya kalau iPhone. Lalu setelah diketik bagian plus, lalu nanti di situ akan ada opsi gambarnya buram ya. Apakah benar-benar buram gambarnya? Harusnya nggak buram sih. Oke. Oke, harusnya nggak buram ya. Rada gelap. Yang gelap tuh siapa? Siapa tahu layarnya teman-teman yang gelap gitu ya. Karena setahu saya layar kita benar-benar clear banget. Aman kok. Nah, nanti setelah itu diklik edit. Nah, di edit itu nanti Anda bisa menambahkan eh, kira-kira auto type apa yang mau Anda sisipkan. Kira-kira eh, pesan apa yang mau Anda sisipkan di situ. Gitu kan. Sehingga apa ketika orang tanya, itu langsung Anda reply. Oke. Nah, nanti setelah Anda klik edit, nanti Anda buat tuh pintasan di sana nih. Tanya alamat, eh, tanya kirim dari mana. Berarti nanti Anda bisa ketik tuh pintasannya apa? Kirim dari mana. Lalu di sini akan dijelaskan pengiriman kami akan dilakukan dari bla 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 dengan nanti opsi pengiriman adalah JNE, JNT, bla 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 bla. Kakak kira-kira lebih prefer pengiriman menggunakan apa kayak gitu. Jadi benar-benar tanpa capek. Gimana? Enak atau enak banget? Boleh ketik di kolom chat ya. Enak atau enak banget? Oke, enak atau enak banget? Nah itu, jadi teman-teman nggak usah ngetik satu persatu lagi. Dan teman-teman di sini itu fiturnya free semua. Dan ada satu fitur lagi yang teman-teman mungkin belum tahu ya teman-teman. Apa itu? Satu WA sekarang bisa dipegang oleh banyak HP.
Siapa yang pengen? Satu WA sekarang bisa dipegang oleh banyak HP. Sehingga teman-teman, ketika teman-teman punya CS, 3 CS, 5 CS, atau mungkin couple yang sama istri, bisnis bareng, nggak perlu WA-nya dua, cukup satu WA aja. Dan by the way teman-teman, ini tanpa aplikasi tambahan. Gitu. Ya, benar. Satu WA bisa dipegang banyak HP. Jadi kalau Anda sebagai owner punya tim, ya WA-nya tetap satu bisa. Oh, gitu. Anda couple planner sama istri, WA-nya tetap satu bisa. Gimana ya tuh caranya? Oke, yuk. Bukan di cloning teman-teman. Dan ini simple banget. Stepnya cuma butuh sekitar 3 menit. Simple? Simple atau simple banget? Boleh ketik. Hanya butuh 3 menit. Wow, mau tembus 100 nih. Semoga aman. Oke, simpel banget. Teman-teman, silakan nanti diikuti sampai akhir karena nanti di akhir saya juga akan bocorkan gimana cara gila teman-teman mudah jualan tanpa harus menunggu tapi nanti bahkan meskipun Anda belum bisa jualan sama sekali. Dan itu mudah banget praktiknya. Oke. Oke, saya akan lanjut lagi. Oke, ini adalah caranya. Kita akan mulai share screen. Bentar ya, teman-teman. Kita buka ini dulu. Tapi saya akan aktifkan dulu untuk audionya. Biar teman-teman lebih enak menyimaknya. Oke. Bentar, audio belum hidup. Sekarang bisa dipakai di banyak. Satu akun WhatsApp sekarang bisa dipakai di banyak HP loh. Jadi ada fitur terbaru dari WhatsApp yang bisa login akun kalian ke 4 HP Android sekaligus. Cara buat sambungin akunnya juga gampang. Nah di Android yang mau kita sambungin, pastiin udah clear data dulu di apps WhatsApp dan SIM card juga udah dicabut ya. Lalu masuk ke aplikasi WhatsApp-nya nih. Nah, pilih agree dan continue, terus klik tanda titik 3 di kanan atas dan pilih link a device. Nah, di HP yang lama kita buka WhatsApp, klik settings dan cek link device. Tinggal scan barcode aja dari akun utama WhatsApp kalian dan akun kita akan otomatis tersambung. History chat, kontak, sampai telepon masuk juga semua bisa langsung kalian cek di HP yang baru. Nah, kita juga tetap bisa bikin status dan lihat status orang loh. Bahkan pas HP utamanya mati atau gak ada internet, semua fungsi WhatsApp tetap bisa jalan di HP yang sudah terhubung tadi. Boleh dikasih jempol kalau tipsnya kebantu, tag teman kalian dan juga follow Best Indotech biar makin update. Saya ulangi lagi Untuk ya. akun WhatsApp sekarang bisa dipakai di banyak HP loh. Jadi ada fitur terbaru dari WhatsApp yang bisa login akun kalian ke 4 HP Android sekaligus. Cara buat sambungin akunnya juga gampang. Nah di Android yang mau kita sambungin, pastiin udah clear data dulu di apps WhatsApp dan SIM card juga udah dicabut ya. Lalu masuk ke aplikasi WhatsApp-nya nih. Nah, pilih agree dan continue, terus klik tanda titik 3 di kanan atas dan pilih link a device. Nah, di HP yang lama kita buka WhatsApp, klik settings dan cek link device. Tinggal scan barcode aja dari akun utama WhatsApp kalian dan akun kita akan otomatis tersambung. History chat, kontak, sampai telepon masuk juga semua bisa langsung kalian cek di HP yang baru. Nah, kita juga tetap bisa bikin status dan lihat status orang loh. Bahkan pas HP utamanya mati atau gak ada internet, semua fungsi WhatsApp tetap bisa jalan di HP yang sudah terhubung tadi. Boleh dikasih jempol kalau tipsnya kebantu, tag teman kalian dan juga follow Best Indotech biar. Oke, luar biasa. Pertanyaannya, tanpa kartu bisa, maka iOS bisa, kayak iOS bisa, WA bisnis bisa, WA personal bisa, gitu. Ke suami istri juga bisa, ke tim juga bisa, ke laptop bisa, ke HP bisa, ke tablet juga bisa. Gimana? Mantap nggak? Oke. Mau lagi fiturnya? Masih ada banyak teman-teman. Gimana? Lanjut lagi atau udah cukup? Yang mau lanjut silakan ketik lanjut mas kayak gitu. Wow, 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 wow. Oke, gimana ya? Lanjut atau enggak nih? Ya, kita lah. Oke, lanjut. Ya, kalau kalau masuk semua HP akan berdering semua, teman-teman. Jadi tapi cepet-cepetan siapa yang ngangkat kayak gitu. Oke, yuk kita lanjut ya. Jangan keluar karena kapasitas sangat terbatas. Oke, kita akan lanjut lagi. Yang selanjutnya yaitu apa itu? Teman-teman, sekarang udah ada fitur share screen untuk WA. Di mana ini sangat memudahkan Anda saat presentasi online ke prospek Anda. Kayak gitu. Dan ini sangat membantu Anda untuk apa? Meyakinkan prospek Anda ketika Anda butuh share screen. Jadi ketika nelpon, mau share screen, nelpon penawaran, telemarketing,
nggak perlu pindah ke Zoom, langsung pakai WA bisa share screen. Gimana? Baru tahu atau udah tahu lama sebelum ini? Gimana coba? Baru tahu atau udah tahu sebelum ini? Dan ini boleh komen ya. Dan ini cocok banget untuk Anda yang mobilitasnya tinggi. Oh, baru tahu kan? Oke, nah itu. Jadi bisa share screen teman-teman. Dan ini juga benar-benar real. Kenapa? Karena ini diliput juga oleh apa namanya itu apa namanya ini Metro TV kayak gitu ya. Oke. Cara pakainya gimana? Saya akan jelaskan aja kurang lebih. Teman-teman, nanti cara pakainya ketika teman-teman video call gitu kan. Jadi ketika telepon mau share screen silakan nanti diubah dulu ke video call. Nah, setelah di video call biasanya nanti di bawah itu akan ada opsi share screen atau bagikan layar. Anda klik aja itu langsung, nanti layar Anda akan langsung dibagikan ke penerima telepon Anda. Simpel nggak? Atau simpel banget? Jadi kayak nelfon biasa, tapi diubah dulu ke video call, lalu langsung di bawah itu ada gambar untuk share screen. Dan harusnya WA teman-teman udah ada sekarang. Gitu ya. Lalu ketika itu diklik, maka itu nanti akan membagikan layar yang ada di HP teman-teman. Gimana? Menarik? Dan ini sangat membantu. Contoh kayak Bu Eka yang agen properti pengen menampilkan propertinya dalam bentuk foto, nggak usah kirim foto, langsung share screen, kayak gitu kan. Buat apa namanya itu, mungkin di sini yang bisnisnya di network marketing, pengen presentasi bisnis plan, nggak usah pakai Zoom, langsung pakai WA. Simpel nggak? Simpel atau simpel banget? Boleh ketik ya. Membantu banget buat Anda yang apa namanya itu kayak siapa ya Pak Saifur gitu misalnya nih, atau mungkin buat Anda yang pengen menjual produk harga lebih mahal, lebih premium dan meyakinkan orang, ya udah langsung aja share screen, nggak perlu nanti saya kirim linknya ya silakan dilihat, orang belum tentu ngeklik link Anda, tapi ketika baik saya langsung share screen sekarang ya menggunakan WA ya kan lebih oke. Oke, oke, simple banget. Oke. Oke, sebelum saya lanjut nih teman-teman, saya mau tes dulu nih. Kira-kira eh yang saya sampaikan hari ini atau di Zoom ini itu pengetahuan baru atau teman-teman udah tahu sebelumnya? Karena kan istilahnya fitur baru WA ya. Banyak yang teman-teman baru tahu atau udah tahu sebelumnya? Boleh ketik ya. Sambil saya akan berikan solusi buat Anda yang apa namanya itu menggunakan WA-nya WA bisnis. Aduh Mas, WA saya WA bisnis gimana solusinya? Kan kayak gitu ya, benar? Nah, saya ada solusinya teman-teman. Oh, ada Pak Venja juga. Selamat datang Pak Venja. Bagian besar baru tahu. Wow, baru tahu. Yang cara screen. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Baru tahu dan daging semua. Nah, teman-teman, saya akan langsung share screen ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang WA-nya itu WA personal, saya sarankan memang teman-teman berpindah ke eh, migrasi ke WA bisnis. Aduh Mas, tapi kan repot Mas kalau ke migrasi, ya udah kalau nggak mau migrasi ya nggak apa-apa. Karena apa sebenarnya WA personal sama WA bisnis itu sebenarnya sama-sama gratis. Cuman bedanya WA bisnis ini dia punya fitur lebih lengkap daripada WA personal. Kayak gitu. Oke? Nah, nanti gimana cara migrasinya? Apakah data amal, fan amal dan sebagainya aman semua teman-teman? Kenapa? Karena ketika teman-teman nanti apa namanya itu migrasi, nanti file di WhatsApp biasa itu nanti bisa dicadangkan dulu ke WhatsApp ke Google dulu. Oke? Saat teman-teman menggunakan WhatsApp personal dicadangkan ke Google. Ya gitu kan, WhatsApp Messenger ya, dicadangkan ke Google. Setelah itu silakan Anda download WhatsApp Business. Nah, ketika Anda download WhatsApp Business, maka Anda masukkan nomor yang eh, sama dengan nomor yang sebelumnya Anda gunakan di WhatsApp personal atau WhatsApp Messenger. Nah, maka di situ nanti Anda akan ditanya konfirmasi dulu. Apakah Anda mau mengunduh data yang Anda upload sebelumnya di WA Messenger? Jika Anda ambil download atau unduh, maka semua data Anda, foto Anda, chat Anda, semuanya balik. Gimana? Simpel kan?
Sesimpel itu teman-teman. Jadi nggak perlu takut. Aduh Mas, nanti kalau saya ganti apakah chatnya hilang? Enggak. Semuanya balik. Yang penting dicadangkan dulu. Cadangkan ke awan. Setelah itu Anda install WA Business. Nanti ada konfirmasi. Saat Anda masukkan nomor ada konfirmasi. Anda sebelumnya sudah mencadangkan di Google Drive dan sebagainya kayak gitu kan. Di Google. Apakah Anda ingin mendownloadnya? Baik, saya download. Setelah itu maka data Anda akan balik semua. Oke, sampai sini paham ya? Simpel kan? Dan itu simpel-simpel banget. Oke. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman yang pengen saya sharingkan. By the way, di sini teman-teman siapa yang pengen saya berikan cara gila mudah jualan tanpa ada dua step cara gila mudah jualan tanpa teman-teman apa namanya itu pinter teknologi, tanpa teman-teman pinter jualan, tanpa teman-teman ada pengalaman, tanpa teman-teman punya orderan sebelumnya, tapi menggunakan cara tersebut orang langsung penasaran ke teman-teman dan langsung bergerombol datang rame-rame ngechat ya teman-teman mau yang mau boleh ketik saya mau saya mau saya mau saya mau kayak gitu ya boleh ketik sebanyak-banyaknya. Kalau yang ketik banyak nanti saya akan sampaikan cara gilanya. Dan ini saya berikan totalitas ke teman-teman tanpa saya minta spesial food kayak gitu. Oh, mau. Ya, ya, ya. Mau. Oke, kalau sebelum oke, siap. Oke, karena banyak yang mau, nah nanti dua cara gila jago jualan itu akan saya share di akhir ya. Setuju? Nanti saya akan share di akhir supaya teman-teman makin penasaran gitu ya. Saya akan share di akhir supaya teman-teman makin penasaran, makin serius untuk mengikuti step by step-nya. Ya mungkin ya di akhir banget. Silakan di prepare aja, jangan sampai keluar Zoom karena apa? Teman-teman ketika menggunakan cara tersebut, saya jamin tanpa ngerti teknologi, tanpa pintar jualan, tanpa punya pengalaman sebelumnya, tanpa pernah menjual sebelumnya, itu orang mudah banget berbondong-bondong dan kepo apa yang Anda jual. Dan ini cara gila banget dan udah diterapkan oleh banyak reseller saya dan impact-nya sangat-sangat luar biasa. Oke ya, siap standby sampai akhir, boleh ketik siap kayak gitu ya. Nanti saya akan sharingkan di paling akhir biar teman-teman oke siap. Oh, luar biasa. Wow, ramai banget ya teman-teman. Sangat siap. Oke, wow, luar biasa. Oke, semangat. Oke, di sini saya nggak pengen teman-teman hanya belajar apa namanya itu hanya belajar sebatas oh ternyata itu manfaatnya buat itu ya. Oh ternyata manfaatnya buat itu ya. Kenapa? Karena kalau hanya belajar kayak gitu ya kalau nggak dipraktikkan kan sama aja lupa ya. Setuju? Yang namanya belajar apapun kalau nggak diperhatikan ujung-ujungnya apa? Lupa dan nggak bisa diimplementasikan. Gitu kan? Artinya apa teman-teman? Yuk kita mulai praktik. Setuju? Yuk kita mulai praktik. Tapi sebelum kita mulai praktik, silakan yang belum on cam, on kamera dulu. Artinya apa? Yuk kita mulai menuju ke step praktik. Yuk kita mulai menuju ke step bagaimana nanti implementasinya. Bagaimana sih nanti penerapannya. Kayak gitu. Jangan cuma teori doang. Aduh mas teori tok kayak gitu. Enggak. Yuk kita mulai kayak gitu. Dan saya pengen yang saya sampaikan ini bukan hanya memberikan impact ke jualan teman-teman, tapi bisa memberikan impact buat hidupnya teman-teman. Artinya apa? Memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Baik secara kemudahan penjualan dan secara kemudahan dalam bentuk rezeki. Setuju? Ya. Dan semua itu akan selalu dimulai dari apa namanya itu impian atau big way gitu ya. Artinya apa teman-teman? Yang namanya perubahan, saya di sini nggak pengen teman-teman hanya belajar apa namanya itu sebatas oh fungsinya ini nggak, tapi teman-teman bisa praktik dan teman-teman bisa membuat perubahan dalam hidupnya, perubahan besar dalam hidupnya demi apa? Demi keluarga, demi saudara, demi orang-orang yang Anda cintai, kayak gitu. Oke, setuju? Kalau setuju boleh ketik setuju mas kayak gitu. Oke, wow luar biasa. Nah,
hal besar itu selalu dimulai dari impian dulu, gitu ya. Nah, saya di sini pengen tahu dulu kira-kira teman-teman tuh goalnya mau kemana sih supaya nanti saya bisa bantu teman-teman sesuai keinginan teman-teman untuk mencapai tujuan yang diinginkan kayak gitu. Ya. Nah, jadi dalam bisnis itu akan dalam kita memulai bisnis atau bisnis itu ada dua dream. Yang pertama, dream atau impian secara bisnis dan impian secara personal. Oke, paham ya? Apa itu maksudnya impian secara bisnis? Impian secara bisnis adalah ketika teman-teman pengen, oke Mas, setelah aku belajar fitur baru WhatsApp ini, aku pengen menerapkannya dan aku pengen mendapatkan 1.000 reseller dalam satu bulan. Oke, contoh kayak gitu. Sehingga apa? Praktiknya tuh semangat gitu loh. Nggak cuma, aduh ya udah kayak gitu aja, enggak. Tapi praktiknya juga semangat. Oke Mas, setelah aku belajar fitur baru WhatsApp ini, aku pengen mempraktikannya dan aku pengen apa namanya itu dapat omset misalnya nih 100 juta per bulan misalnya. Gitu misalnya. Artinya apa? Ketika dream bisnisnya clear, teman-teman juga praktiknya juga semangat. Setuju? Maka nanti sebelum kita praktik, kita mulai dari dream dulu. Itu ya. Kita mulai dari dreamnya dulu apa. Gitu. Terus setelah dream bisnis akan ada yang namanya dream personal. Setelah Anda punya misalnya nih 1.000 resellers, setelah Anda punya omset 100 juta per bulan, kira-kira uangnya mau Anda gunakan untuk apa? Entah untuk orang tua, untuk mengajikan orang tua, atau Anda ingin manfaatkan untuk apa namanya itu untuk menyekolahkan anak, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, berbagi ke sesama dan sebagainya. Oke ya, setuju ya. Silakan disiapkan alat tulisnya udah. Kalau udah boleh diangkat ya. Kita sama-sama membuat oh, ini kenapa Pak Aziz nggak pakai alat tulis ya diketik ya kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa. Yang nggak, oke siap. Diangkat ya alat tulisnya ya. Oke siap. Karena kita sama-sama membuat big dream supaya apa teman-teman nanti praktiknya setelah ini lebih mudah gitu lah. Jadi sebelum kita praktik menuju ke praktik, yuk kita membuat big dream dulu.